Dalam permainan sepak bola, ada beberapa kejadian yang dapat kita amati. Misalnya, sebelum pertandingan dimulai, bola diam di tengah lapangan. Begitu peluit dibunyikan, pemain sepak bola akan melakukan tendangan pertama pada bolanya. Bola tersebut pun bergerak sesuai keinginan pemain tersebut menuju rekan setimnya, yang kemudian menghentikan gerakan bola tersebut. Beberapa peristiwa yang baru saja kita amati memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk lebih memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda, marilah kita perhatikan pembahasan berikut. Setelah memperhatikan ilustrasi tersebut, kita bisa menyadari bahwa gerakan bola tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh gerakan benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Pemain bola yang menggerakkan bola dengan menendangnya, teman satu tim pemain bola tersebut yang menghentikan gerakan bola, dan gerakan-gerakan lain yang terjadi pada pertandingan akan memengaruhi gerakan bola tersebut. Secara umum, gerakan suatu benda atau partikel dibahas secara mendalam oleh cabang ilmu fisika yang disebut dinamika partikel. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton mempublikasikan bukunya yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Buku ini berisi tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda yang dikenal dengan hukum Newton. Dari teori Newton tersebut, kita simpulkan bahwa dinamika partikel yang memengaruhi gerak suatu benda adalah gaya. Hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya akan didasarkan pada 3 hukum dasar gerak yang dirumuskan Newton atau disebut hukum Newton. Untuk lebih memahami hubungan antara benda dan gerak yang disebabkannya, marilah kita pelajari ketiga hukum Newton sebagai berikut. Pertama, hukum pertama Newton atau hukum kelembaman atau inersia. Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa alam ini bergerak dengan sendirinya atau tidak ada sesuatu pun yang menggerakkannya. Mereka menyebutnya dengan gerak alami. Contoh gerakan alami adalah buku yang tetap akan diam ketika dibiarkan berada di atas meja. Gerak jatuhnya buku yang dilepaskan dari tangan seseorang ke bumi, asap yang tidak jatuh ke bumi tapi naik ke langit, serta matahari secara alami terbit dari timur, melintasi langit, lalu terbenam di barat. Di sisi lain, gerakan benda yang jelas digerakkan oleh benda lain disebut sebagai gerak paksa. Teori ini dipelopori oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa setiap gerakan yang membutuhkan gaya adalah sebuah gerak paksa. Contoh gerakan paksa adalah gerakan mendorong buku di sepanjang meja, serta gerakan mengangkat buku. Teori Aristoteles kemudian dibantah oleh seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia bernama Galileo Galilei. Galileo mematahkan teori Aristoteles dengan menunjukkan bahwa benda yang bergerak lama-kelamaan akan berhenti. Ia membuat sebuah lintasan lengkung licin tanpa menimbulkan gesekan yang digunakan untuk menggelindingkan bola. Satu sisi dari lintasan tersebut diubah-ubah kemiringannya. Pada percobaan pertama, Galileo meletakkan bola pada lintasan di titik A yang memiliki ketinggian tertentu. Bola tersebut kemudian dilepaskan dan dibiarkan meluncur sepanjang lintasan. Galileo memperlihatkan bahwa bola akan bergerak hingga mencapai titik B di sisi seberangnya yang memiliki tinggi sama dengan titik A terhadap tanah. Setelah itu, bola akan berbalik meluncur lagi menuju titik A. Jika lintasan di sisi seberang titik P dibuat lebih landai, seperti pada percobaan kedua, Galileo mengamati bahwa bola akan meluncur hingga mencapai titik lain, sebutlah C, yang juga memiliki ketinggian sama dengan titik A terhadap tanah. Bila terjadi gesekan pada lintasan, hal itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketinggian antara titik A dan C. Galileo menarik kesimpulan bahwa secara alami, bola akan cenderung mencari ketinggian yang sama dengan titik asalnya, sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, Galileo juga menunjukkan apa yang terjadi apabila lintasan setelah turunannya dibuat mendatar, seperti pada percobaan ketiga. Galileo menyimpulkan bahwa bola akan melanjutkan geraknya pada permukaan horizontal dengan kecepatan konstan sepanjang garis lurus tanpa akhir, karena bola mencoba mencapai ketinggian yang sama dengan ketinggian awalnya.
Berdasarkan eksperimen dan observasi-observasi lainnya yang telah ia lakukan, Galileo pun menyusun hukum inersia atau kelembaman. Galileo mengartikan inersia sebagai kecenderungan alami sebuah benda untuk tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan pada garis lurus. Teori Galileo ini kemudian dikembangkan oleh Newton. Ia menjelaskan sifat kelembaman inersia sebagai berikut. Ketika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Kalimat ini kemudian dikenal sebagai hukum pertama Newton, atau yang disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Hukum ini dapat dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan 0, di mana sigma F merupakan resultan gaya dengan satuan Newton. Jika resultan gaya sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan keadaan, yaitu benda dalam keadaan diam atau benda bergerak lurus beraturan. Perubahan kecepatannya dilambangkan sebagai delta V sama dengan 0. Percepatan dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T. Karena delta V sama dengan 0, percepatannya menjadi A sama dengan 0 per T, sehingga hasilnya sama dengan 0. Salah satu peristiwa yang memperlihatkan berlakunya hukum pertama Newton adalah saat kita sedang menaiki mobil. Pada awalnya, mobil berada pada kondisi diam. Ketika mobil tersebut mulai berjalan, badan kita akan terasa terdorong ke belakang. Pada kondisi tersebut, gaya yang bekerja pada mobil menyebabkan mobil bergerak. Akan tetapi, badan kita tetap pada keadaan diam, atau mempertahankan posisi diam, sehingga resultan gaya yang bekerja pada badan kita adalah 0. Akibatnya, badan kita yang sebelumnya tertahan tempat asalnya akan terdorong ke belakang. Kedua, hukum kedua Newton atau hukum tentang gerak. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa m, akan dihasilkan percepatan a yang searah dengan resultan gaya tersebut. Salah satu cara paling sederhana untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan benda adalah melalui percobaan. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan ticker timer yang dipadukan dengan pita mesin tik, kereta sebagai benda bergeraknya, benang katrol, dan sebuah beban yang diukur masanya. Alat peraga Newton itu dirangkai menjadi alat eksperimen seperti berikut. Perhatikan gambar susunan percobaan ticker timer tersebut. Kereta dengan massa M ditarik dengan benang melalui katrol. Pada ujung benang lainnya, dikaitkan dengan sebuah beban yang menggantung secara vertikal melalui katrol dengan gaya berat sebesar W. Huruf W melambangkan weight atau berat. Berat ini akan menimbulkan gaya pada kereta yang kita lambangkan dengan F, yang diambil dari force atau gaya. Gaya ini akan membuat kereta melaju atau bergerak dengan percepatan sebesar A. Variabel A diambil dari acceleration atau percepatan. Pada percobaan ini, lintasan kereta dianggap licin dan massa serta gesekan pada katrol diabaikan. Kita akan melakukan dua percobaan untuk membandingkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Percobaan pertama, kereta sebagai benda bermassa M dikaitkan melalui katrol dengan beban yang memiliki massa 100 gram yang kita ubah ke satuan kilogram menjadi 0,1 kilogram. Beban yang digantung memiliki gaya berat yang akan berperan sebagai gaya F yang bekerja terhadap kereta akibat beban yang tertarik oleh gravitasi, sehingga kereta akan bergerak atau melaju. Besarnya gaya yang berlaku pada kereta dihitung dengan gaya berat sebagai berikut. F sama dengan W. Lambang W menunjukkan gaya berat yang didapatkan dengan rumus massa beban atau M beban dikali G. Pada percobaan pertama, kita anggap percepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Masukkan nilai M beban, yaitu 0,1 kg, dan G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga penghitungan menjadi 0,1 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 1 N. Dengan demikian, gaya atau F yang bekerja pada kereta sama dengan 1 Newton. Setelah itu, benda atau kereta tersebut
dihubungkan dengan ticker timer yang telah dilengkapi dengan pita mesin tik. Percepatan A dari gerak benda atau kereta dapat diperoleh dengan melihat potongan-potongan rekaman pita mesin tik setiap 10 ketukan seperti berikut. Sesudah itu, pada percobaan kedua, kita mengganti beban yang menggantung tersebut dengan beban yang memiliki massa sebesar 200 gram yang setara dengan 0,2 kg. Sehingga gaya yang bekerja pada kereta atau benda besarnya menjadi seperti berikut. F sama dengan W. Lambang W menunjukkan gaya berat yang didapatkan dengan rumus massa beban atau M beban dikali G. Masukkan nilai M beban dengan 0,2 kg dan G dengan 10 meter per sekun kuadrat. Sehingga penghitungannya menjadi 0,2 kg dikali 10 meter per sekun kuadrat. Hasilnya adalah 2N. Sehingga gaya atau F yang bekerja pada kereta sama dengan 2 Newton. Percepatan A gerak benda atau kereta tersebut dapat diperoleh dengan melihat potongan-potongan rekaman pita mesin tik setiap 10 ketukan seperti berikut. Perhatikan grafik potongan pita mesin tik dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Dari kedua grafik hasil percobaan tersebut, dapat kita lihat jarak antar titik pada grafik percobaan kedua lebih besar daripada grafik percobaan pertama, sehingga pita mesin tik pada percobaan kedua lebih panjang daripada pita mesin tik pada percobaan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa makin besar massa dari beban yang diberikan dan dihubungkan dengan kereta atau benda, gaya yang bekerja pada benda atau kereta akan makin besar. Sehingga percepatan gerak benda juga makin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda. Secara matematis, kita dapat menyatakan A berbanding lurus dengan F menggunakan notasi seperti berikut. Setelah itu, kita melakukan percobaan ketiga dengan menaikkan massa benda atau kereta menjadi 2 kali dari semula, yaitu sebesar 2M. Massa beban tetap sebesar 100 gram atau 0,1 kg, atau setara dengan gaya berat atau W sebesar 1N. Pada akhir percobaan, potongan-potongan rekaman pita mesin tik setiap 10 ketukan akan berbentuk seperti berikut. Sesudah itu, kita bandingkan grafik dari percobaan pertama dan ketiga. Dari kedua grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa makin besar massa kereta atau benda, gerakan benda itu makin lambat. Artinya, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai kerja. Secara matematis, A berbanding lurus dengan 1/M. Seluruh percobaan tersebut sesuai dengan hukum kedua Newton yang menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hukum kedua Newton juga dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. A sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per sekun kuadrat. Satuan gaya dalam sistem satuan internasional adalah Newton. Sebagai bentuk penghormatan pada Isaac Newton yang sudah merumuskan ketiga hukum gerak benda. Gaya sebesar 1 Newton atau 1N didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada benda bermassa 1 kg, sehingga menimbulkan percepatan sebesar 1 meter per sekun kuadrat. Jika pada sebuah benda bekerja beberapa gaya yang searah, persamaannya menjadi sigma F sama dengan M dikali A. Sebagai contoh, gambar tersebut memperlihatkan sebuah benda yang ditarik dengan dua gaya yang berbeda ke arah yang sama, yakni F1 dan F2. Resultan atau gaya gabungannya adalah sigma F, yang berarti F1 ditambah F2, sama dengan M dikali A. Jika sebuah gaya yang diberikan pada benda membentuk sudut theta pada lintasan atau terhadap bidang horizontal, gaya tersebut perlu diuraikan menjadi komponen-komponen gayanya pada sumbu X dan Y. Gaya terhadap sumbu X adalah Fx sama dengan F cos theta. Sementara itu, gaya terhadap sumbu Y adalah Fy sama dengan F sin theta. Namun, gaya yang menyebabkan benda bergerak mendatar
atau secara horizontal hanyalah gaya terhadap sumbu X, sehingga hukum kedua Newton mengakibatkan sigma F sama dengan M dikali A, yang berarti M dikali A sama dengan F kosinus theta. Untuk lebih memahami hukum kedua Newton, perhatikan contoh berikut. Soal pertama. Sebuah balok memiliki massa 5 kg, ditarik dengan dua buah gaya, yaitu gaya pertama sebesar 20 N dan gaya kedua sebesar 10 N. Hitunglah percepatan A dari gerak balok tersebut. Diketahui, M sama dengan 5 kg, F1 sama dengan 20 N, F2 sama dengan 10 N. Ditanya, berapa percepatan A? Jawab, untuk mengetahui percepatan dari gerak balok tersebut, kita dapat menghitungnya dengan sigma F atau F1 ditambah dengan F2 sama dengan M dikali A. Karena gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, sehingga arah dari suatu gaya berpengaruh dalam menentukan apakah kedua atau lebih gaya itu saling mendukung atau saling meniadakan. Sesuai ilustrasi tersebut, kedua gaya bergerak searah atau saling mendukung, sehingga resultan gaya yang bekerja adalah F1 tambah F2. Dengan demikian, perhitungannya menjadi F1 ditambah F2 sama dengan M dikali A. Masukkan nilai F1 dengan 10, F2 dengan 20, dan M dengan 5. Penghitungannya menjadi 10 tambah 20 sama dengan 5A. Hasil 10 ditambah 20 adalah 30. Setelah itu, pindah ruaskan 5 ke kiri, sehingga menjadi 30 dibagi 5 sama dengan A. Hasil dari 30 per 5 adalah 6. Jadi, nilai A, atau percepatan dari gerak balok tersebut, adalah sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, soal kedua. Sebuah kotak dengan massa 2 kg didorong dari keadaan diam dengan gaya 100 N, seperti pada gambar berikut. Hitunglah percepatan balok jika koefisien diabaikan. Nilai sudut theta adalah 30 derajat, dengan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh panah dan garis yang sejajar di bidang horizontal. Diketahui, M sama dengan 2 kg, F sama dengan 100 N, theta sama dengan 30 derajat. Ditanya, berapa besarnya percepatan A? Jawab, untuk mengetahui percepatan dari gerak balok tersebut, kita dapat menghitungnya dengan persamaan berikut. Sigma F sama dengan M kali A, karena gaya yang menyebabkan benda bergerak mendatar atau secara horizontal hanyalah gaya terhadap sumbu X, sigma F bernilai F kosinus theta, sehingga perhitungannya menjadi F kosinus theta sama dengan M kali A. Masukkan nilai F dengan 100, theta dengan 30, dan M dengan 2. Kosinus 30 bernilai setengah akar 3, sehingga penghitungannya menjadi 100 dikali setengah akar 3 sama dengan 2A. Angka 100 dibagi dengan 2, hasilnya 50, sehingga penghitungannya menjadi 50 akar 3 sama dengan 2A. Setelah itu, dipindahkan ke ruas kiri menjadi 50 akar 3 dibagi 2. Nilai 50 dibagi 2, hasilnya 25, dan nilai akar 3 adalah 1,73. Persamaannya menjadi 25 dikali 1,73, yaitu 43,25. Jadi, nilai A atau percepatan baloknya adalah sebesar 43,25 meter per sekon kuadrat. Ketiga, hukum ketiga Newton atau hukum aksi-reaksi. Pernahkah kalian meniup sebuah balon, kemudian melepaskannya tanpa mengikat mulut balonnya? Ketika dilepaskan, balon tersebut akan melesat terbang tidak beraturan. Jika balon dilepaskan, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara yang berada di luar balon. Aksi dorongan udara dari dalam balon ke arah bawah menghasilkan reaksi berupa udara di luar yang memberikan dorongan ke atas pada balon. Arah dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan arah dengan dorongan udara dari dalam balon. Peristiwa tersebut adalah salah satu contoh peristiwa berdasarkan pada hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan
Ketika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, benda tersebut akan mengerjakan gaya terhadap kita yang sama besarnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Hukum ketiga Newton dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Tanda negatif menyatakan bahwa arahnya akan berlawanan. Dari contoh peristiwa balon sebelumnya, kita mengetahui bahwa F aksi sama dengan negatif F reaksi. Dari contoh peristiwa balon sebelumnya, kita mengetahui bahwa gaya aksi adalah gaya yang diberikan udara di dalam balon. Sedangkan, gaya reaksi adalah gaya yang diberikan udara di luar balon terhadap balon. Hal yang perlu diperhatikan adalah pasangan gaya aksi-reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Ada banyak contoh hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seekor burung dapat terbang karena sayapnya mendorong ke bawah di udara. Sedangkan, udara mendorong sayap burung dengan kekuatan yang sama, yaitu mendorong burung itu ke atas. Contoh lainnya, seekor ikan dapat berenang di lautan dengan mendorong air ke belakang dengan siripnya. Sedangkan, air mendorong ikan ke depan dengan kekuatan yang sama. Jadi, pada pembahasan kali ini, poin-poin penting yang kita pelajari adalah sebagai berikut. Dinamika partikel yang memengaruhi gerak suatu benda adalah gaya. Mengenai pengaruh lingkungan terhadap gerak suatu benda, telah dipecahkan oleh Isaac Newton, yang dijelaskan dalam 3 hukum, yang dinamakan dengan hukum gerak Newton. Pertama, hukum pertama Newton atau hukum kelembaman. Hukum pertama Newton menyatakan, ketika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sifat mempertahankan keadaan semula ini disebut sebagai kelembaman atau inersia. Hukum pertama Newton dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Simbol sigma F menyatakan resultan gaya dengan satuan Newton. Sigma F sama dengan 0. Kedua, hukum kedua Newton atau hukum tentang gerak. Hukum kedua Newton menyatakan, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa m, akan dihasilkan percepatan a yang searah dengan resultan gaya tersebut. Hukum kedua Newton dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per m, atau sigma F sama dengan m kali A. Ketiga, hukum ketiga Newton atau hukum aksi-reaksi. Hukum ketiga Newton berbunyi, ketika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, benda tersebut akan mengerjakan gaya kepada kita yang sama besarnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Hukum ketiga Newton dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. F aksi sama dengan negatif F reaksi.